Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Ryan dari kelas 12.6, ingin membuat video materi evolusi untuk remedial biologi. Pengertian evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama sehingga menghasilkan spesies atau makhluk hidup yang baru. Macam-macam evolusi. Yang pertama adalah evolusi divergen. Terjadi ketika satu spesies asal berkembang menjadi dua atau lebih spesies berbeda akibat adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Yang kedua, evolusi konvergen. Terjadi ketika spesies yang tidak berkerabat mengembangkan ciri yang mirip akibat hidup di lingkungan yang sama. Yang ketiga, evolusi progresif. Evolusi ini mengarah pada perkembangan organisme yang lebih kompleks, lebih adaptif, lebih canggih. Spesies terbentuk dapat bertahan hidup. Yang keempat, yaitu ada evolusi regresif. Evolusi ini mengarah pada penyederhanaan atau pengurangan kemampuan untuk organisme akibat faktor lingkungan spesies yang terbentuk kemungkinan menjadi punah. Masuk kita ke teori evolusi. Teori evolusi adalah teori dalam ilmu biologi yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup berubah dari waktu ke waktu. Kita masuk ke pokok teori evolusi. Evolusi adalah proses perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Yang ketiga, evolusi bertujuan agar makhluk hidup dapat beradaptasi terhadap lingkungannya yang meneruskan perubahan tersebut kepada generasi berikutnya. Yang keempat, evolusi menjadi kunci dalam teori biologi modern. Nah, kita masuk ke contoh teori evolusi. Yang pertama adalah teori evolusi jerapah yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Darwin berpendapat bahwa jerapah dengan leher panjang dapat bertahan hidup sampai sekarang karena bisa memakan dedaunan yang ada di pepohon. Dan yang kedua ada teori evolusi Russell Wells yang merupakan pengembangan teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Jadi menurut teori evolusi Russell Wells yang merupakan pengembangan dari seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Nah, kita masuk ke petunjuk evolusi. Yaitu yang pertama ada fosil. Fosil adalah sisa atau jejak organisme yang terawetkan dalam lapisan bantuan. Fosil menunjukkan perubahan bentuk organisme dari waktu ke waktu. Yang pertama ada Eohippus. Itu ada 50 juta tahun yang lalu. Yang kedua ada Mesohippus. Itu ada 35 juta tahun yang lalu. Yang ketiga ada Mershihippus. Itu ada 10 juta tahun yang lalu. Lalu ada Pliohippus. Itu ada 5 juta tahun yang lalu. Dan yang sampai sekarang itu bernama Ichthys. Yang suka dipakai berwisata dan delman. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan anatomi. Yang pertama itu ada homologi. Anatomi. Itu adalah struktur dasar yang sama tetapi fungsinya yang berbeda. Seperti ada tangan manusia, tangan kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar. Itu dia memiliki dasar yang sama atau struktur yang sama tetapi fungsinya berbeda banget. Dan yang kedua ada analogi. Analogi itu strukturnya dasar
dia berbeda tetapi fungsinya yang sama. Seperti sayap burung dan sayap kupu-kupu. Sayap burung itu dia rentan, dan sayap kupu-kupu dia gitulah, lunak. Nah, lanjutnya kita masuk ke perbandingan embriologi. Jenis berbagai vertebrata memiliki kemiripan dalam tahap awal perkembangan menunjukkan hubungan evolusi. Nah, ini kita bisa lihat itu benar-benar sama banget embriologinya, embriologi manusia dengan kelinci, dengan sapi, itu kita hampir sama banget embriologinya. Dan yang tahap keduanya itu kita sama. Tahap satu pun kita tahap ke satu pokoknya sama semua lah. Nah, selanjutnya kita masuk ke biokimia dan genetika. Itu kita perpaduan biokimia dan genetika itu tujuannya yaitu semua makhluk hidup memiliki DNA, RNA dan protein yang serupa, menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Contoh, DNA manusia dan simpanse itu 98% identik. Homoglobin manusia mirip dengan homoglobin mamalia lain. Kita hampir sama dengan simpanse. Hanya segitu video yang oke gitulah. Saya hanya bisa segitu. Wabillahi mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan ini. Saya hanya manusia, bukan ular yang serba bisa berbisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.